Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan untuk kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kuat ya sampai nanti terakhir ada hari kemenangan yaitu Idul Fitri ya. Oke. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Virgo. My dear Virgo. Kita sama-sama ya Virgo. So this is for me too. Oke, untuk kalian yang Virgo ini adalah pesan di bulan Mei ya. Saya pakai Fairy Tarot untuk overall-nya apa yang terjadi. Oops, thank you. Wow, overall-nya kemudian oke, yang ini, you want this? Ya. Oke, dan nanti saya pakai kartu yang lain. Taruh ini dulu, oke? Ada Unity. Kayaknya waktu kemarin Unity juga ya Virgo. Kayaknya saya lupa. Oke, Unity. Pesannya do the right thing for the right reason, harus melakukan hal-hal yang benar dengan alasan yang benar. Oke. Compare tradition versus new approaches to see which work for you. Oke, zaman udah berubah ya Virgo, tapi biasanya Virgo itu lebih suka mengedepankan sisi-sisi tradisional biasanya. Tapi bukan berarti kita nggak mengikuti perkembangan zaman ya Virgo. Saya bilang kita karena saya juga bagian dari old generation dan tiba-tiba ada di masa di mana digital things itu luar biasa. Dan apa yang nggak saya dapat dulu sekarang itu bergerak dan naik luar biasa. So kita mau mengikuti perkembangan zaman dicombine dengan yang tradisional nggak apa-apa, tapi pesannya adalah di-compare aja yang mana yang cocok untuk Virgo lakukan gitu ya. Terus ada a spiritual minded community. Oke. Untuk Virgo yang sedang menjalankan perjalanan spiritualnya, dan Mei adalah bulan yang tepat. Oke. What else? What is the message? Pertemuan dengan orang-orang baru yang akan memberi kalian ide tentang sesuatu hal, dan pesannya tetap do the right thing for the right reason. Lakukan segala hal yang sesuai dengan kebenaran dengan alasan yang benar juga. Jadi nggak boleh yang negatif-negatif ya Virgo, harus yang positif. Oke, that's a good one. Ada the moon. Apabila the moon muncul, saya tahu bakalan ada sesuatu yang terjadi, but kita lihat aja ya Virgo. Powerful, intuitive, epiphanic, letting go of wrong and fear, letting go of worry and fear, understanding the truth of the situation sih. Kalau the moon yang muncul biasanya ada situasi tertentu yang akan dialami oleh Virgo, dan biasanya itu something yang mempengaruhi dan ada dampaknya gitu. Hopefully nggak terlalu yang gede-gede amat, nggak terlalu kayak petir menyambar, jungkir balik, pocel-pocel gitu ya. Hopefully nggak kayak gitu, tapi memang ada kekhawatiran. Tapi di bulan Mei itu lepasin aja segala kekhawatiran itu yang sudah kalian simpan dari bulan-bulan sebelumnya, dan ikuti intuisi kalian karena biasanya Virgo punya intuisi yang cukup kuat. So ikuti aja intuisinya ya. Don't worry, be happy. Nggak usah terlalu worry, nggak usah terlalu cemas dengan apa yang akan terjadi di bulan Mei, karena itu sebenarnya udah berlangsung dari bulan-bulan sebelumnya, and then di bulan Mei itu jadi kayak ada
men-trigger sesuatu hal yang bikin kalian wow. Ada ini nih di bulan Mei gitu. Hopefully tidak terlalu mengacaukan situasi ya. Oke, lanjut. Seven of Autumn ini adalah energi kita ya, energi tanah, energi kalian Virgo. And lucky number 7. Oke, have patience and don't worry. Sih, sabar dan jangan khawatir. Have patience and don't worry. Sabar dan jangan khawatir. Take time to rest and plan your next step. Udah, take a rest dulu, istirahat dulu. Jadi kayak kita jalan. Tiba-tiba di depan kita ada tembok besar. Bisa sih dipanjat, tapi kita udah capek. Jadi duduk aja dulu, liatin next step-nya bagaimana. Mau putar balik atau mau naik ke tembok itu lompat untuk ke sananya. Ya kalau di balik tembok itu ada satu hal yang memang patut kita sampai harus naik gitu kan. Tapi kalau nggak worth it di sebelahnya itu malah sesuatu hal yang buruk gimana? So berdiam diri dulu ya, untuk next plan-nya jangan terlalu terburu-buru. Jangan worry juga karena nggak tahu apa yang akan terjadi. So worry, don't worry too much karena ya kadang-kadang Virgo overthinking juga ya, over analyzing, overthinking gitu ya. Jangan protes, kita sama. Oke, kita sama. Oke. A prudent investment of time or money. Jadi akan ada yang mau investasi untuk keuangan boleh, tapi harus dipikirin. Karena nggak bisa gegabah ya, nggak bisa terburu-buru. Oke. Five of Autumn ini masih energi tanah. Tanahnya lagi kuat ini di bulan Mei. Overall ya. Reach out to other for assistance. Oke, minta tolong orang lain untuk membantu kalian dalam hal apapun juga yang memang memerlukan bantuan. Oke. Poor timing for a career change. Yang mau berubah karir jangan dulu, ini bukan waktu yang tepat. So that's why ada the moon-nya muncul. Karena kalau kalian bertanya apakah saya harus ganti karir, jawabannya adalah no. Oke, so no. Waktunya nggak sekarang. Oke. Virgo, feeling challenged by money issue. Ada money issue di bulan Mei. Itu mungkin karena kalian berinvestasi dengan mempertaruhkan banyak hal. So dipikir-pikir dulu kalau ingin berinvestasi ya Virgo. Oke, sebentar saya buka kartu Wheel of the Year-nya. Why is too many? I have to take it all. Okay, thank you. Nggak too many juga katanya. Oh, okay, that's the good one. Ada the Fool kembali ke titik nol, di mana kalian harus melakukan segala sesuatunya di research dulu sampai dasar ya. Karena tadi jangan terburu-buru nafsu. So di awal-awal bulan rem dulu diri kalian jika ingin melakukan sesuatu hal karena memang harus dipikirin benar-benar matang-matang sehingga kedepannya itu akan lebih baik. Tapi jangan khawatir juga ya, don't worry, jangan khawatir. Oke, dan sabar. Oke, apapun itu tunggu dulu, tunda dulu ya di awal bulan. Oke, kemudian ini ada the sun. Tapi terbalik. Oke, the sun terbalik. Memang kesuksesannya tertunda. Jadi akan ada kesuksesan tapi ditunda dulu gitu. Apapun yang ingin kalian lakukan ditunda dulu sementara gitu. Karena bukan nanti takut gagal, bukan. Tapi kalau gegabah juga nanti hasilnya nggak bagus ya Virgo. Oke, ada Four of Wands. Jika ini berhubungan dengan keluarga ya, dengan rumah, dengan orang-orang yang dekat dengan kalian, oke, fine, itu bisa dilakukan, tapi pelan-pelan juga, jangan keburu-buru karena ini dampaknya nanti akan in the future ya, berhubungan dengan masa depan gitu. Oke, di bawah the moon pula dia. Oke, ada Three of Swords. Oke, kalau
kalaupun ada keberuntungan itu beruntungnya 1 banding 2, ketidakberuntungannya 2. So benar-benar dipikirin ya, apalagi untuk investasi dalam bentuk keuangan ya. Itu mengingatkan saya tentang sesuatu hal, but that's personal. Itu personal di saya. So okay, that's good. Jadi memang beruntung atau buntung nggak 50-50, tapi kayak 25-75. 25 untuk ketidakberuntungan dan 25 untuk beruntungnya, ketidakberuntungannya 75. So kalau emang investasi memang perlu harus dipikirin matang-matang ya. Oke, ini takutnya nanti ada pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan kebaikannya si Virgo karena ya sebentar. Kembali lagi, maaf ya. Biasanya orang yang nganterin laundry nggak jam segini, makanya saya bikin konten. Biasanya kan saya bikin konten pagi-pagi, tapi saya lagi banyak kerjaan, jadi oke, balik lagi ke bacaan ya, Three of Swords. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan kelengahan kalian, kelemahan kalian, kebaikan kalian. Ya Virgo, it's for me too. So kalau mau dibilang pihak ketiga, ya pihak ketiga, apakah itu dalam hal hubungan orang ketiga, wanita lain, pria lain, ya nggak tahu, itu juga bisa. Tapi kalau saya ngelihatnya di sini ada pihak-pihak yang tidak ingin kalian sukses, so dihambat di situ. Oke. Lanjut, Princess of Pentacles. Oke. Pun kalau keuangan masih oke-oke aja, nggak terlalu berat ya di awal bulan. Cuma itu takutnya itu orang memanfaatkan kelemahan kalian dan kelengahan kalian. Lengah, tahu kan? Tidak waspada. Oke, so be wise, terutama dalam hal keuangan. Ada Justice terbalik sih. Hal-hal yang tidak berpihak kepada Virgo di awal bulan, so hati-hati banget, please Virgo. Lanjut ya, apa pesannya, karena ini sudah minggu depan dong ya kayaknya, awal bulan Mei ya, minggu depan. Thank you for the guardians, thank you for the guardians. Thank you. This is for my dear friend Virgo. Okay. Which one do you want? This one? Okay, never mind. Wow. And this, okay. More? No. The Tower. Oh my God. The Tower moment lagi di minggu kedua Virgo. Diperlukan keberanian kalian untuk lompat dari situasi yang udah bukan kalian lagi. Tinggalin aja, let it go. Hai. Ini berapa hari ini saya lihat kartu ini untuk Virgo loh. So kalau buat saya sendiri sebagai seorang Virgo memang lagi the Tower moment. So untuk kalian ya bisa resonate, bisa tidak, tentu saja. Walaupun kita sama-sama Virgo, tapi tentu saja berbeda-beda jalan hidupnya, jalan ceritanya. But minggu kedua the Tower moment, benar-benar melompat untuk tujuan yang baik Virgo. Benar-benar keluar dari zona nyaman, please. Yang tidak buat kalian tinggalin aja, oke? Seven Pentacles-nya terbalik, Seven lagi ya. Seven of Autumns di situ tadi. Oke. Kalau di situ disuruh nunggu, patient, have patient. Di minggu kedua mulai bisa ada pergerakan, tapi ya itu tadi, kalau kalian sudah bisa melompat dari zona nyaman kalian ya. Kalau masih di situ, di tempat yang sama, jangan. Mesti ada the Tower moment dulu, baru bisa bergerak.
gitu. Ada Ten of Swords, karena banyak sekali hal-hal yang nggak terduga yang datang di minggu kedua. Oke, apakah itu akan menyakitkan atau tidak? Ya, kemungkinan akan berdampak lumayan kepada kehidupan kalian. Jadi peristiwanya bukan yang biasa-biasa aja, tapi ada dampaknya. Ada Ace of Pentacles-nya terbalik. Oke, so kalau kalian nggak hati-hati di minggu kedua juga akan terjadi hal-hal yang berhubungan dengan keuangan dan karir. Wow, oke, fine. Lanjut di minggu ketiga. Thank you for your guidance. This is for my dear friend Virgo. This is for Virgo. Wow. Oke. Ada The Moon lagi, tapi sekarang The Moon-nya terbalik ya. Yang itu nggak mungkin terbalik lah. Oke, thank you. I need more card, please. Which one? This one. Thank you. Wow. Oke, fine. Minggu ketiga ada The Judgment. Oke, hal-hal yang don't worry ya Virgo, walaupun ada sedikit chaos di pertengahan minggu tadi ya, di pertengahan minggu di bulan Mei, tapi tenang aja, kalian masih ada di right track, jadi masih ada di jalur yang benar. Kalau kalian tadi mengikuti itu ya, melakukannya dengan benar untuk alasan yang benar. Kalau dari pertama udah salah ya udah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Oke, so semesta akan tetap mendukung kalian walaupun kesulitannya apapun itu bisa dilalui gitu ya. Ada The Moon tapi terbalik, so means penundaannya akan segera berakhir, penundaannya akan ada pergerakan setelah itu, walaupun nggak secepat itu ya. Karena masih The Moon juga walaupun terbalik ya. Oke, kemudian ada Two of Wands tapi terbalik. So, apapun yang kalian lakukan di minggu ketiga itu tetap aja harus diprioritaskan apa yang memang harus diprioritaskan. Jadi jangan gini loh, udah pun kalian ya hopefully nggak membuat keputusan yang salah ya di pertengahan minggu. Terus kalian kekeh gitu untuk melakukan hal yang sama gitu. Udahlah, jangan melakukan kesalahan yang sama, Virgo. Pesannya gitu. Masih banyak kesalahan lain yang belum dicoba. Oke. Aduh. Saya kalau energinya berat mendingan saya bercanda deh. Soalnya kalau enggak nanti stres lagi. Ada The Death, oke. Memang gambarnya nyeremin The Death itu, tapi don't worry kalau terbuka begini bukan terbalik. The Death itu sebenarnya sesuatu yang bagus. Semua chaos ini yang di depan yang kalian hadapi selesai dan sesuatu yang baru menunggu kalian. Aminin aja yang bagus-bagus ya Virgo. Selesai yang jelek-jelek, kemudian nanti yang bagus-bagus ada dimulai yang baru. Begitu. Oke, lanjut. Saya pakai ini Good Tarot untuk in the near future atau akhir-akhir bulan Mei. Oke. Good. Thank you. The Emperor. Kembalikan apa yang memang menjadi kekuatan kalian. Kalian bisa kembali lagi menjadi kalian yang sesungguhnya di akhir bulan. Oke, so semua kekeosan ini berhenti karena the death-nya yang menghentikan di sini ya. So sesuatu yang baru datang di akhir bulan Mei dan itu adalah menjadi sumber kekuatan kalian. You take your power back, Virgo. That's good. 7 of water-nya terbalik. 7. Where is the 7 before? Oh, itu autumn. Oke. Walaupun ya mungkin terlihat keberuntungan belum menghampiri kalian, tapi jangan khawatir. Tetap kalian take in charge untuk hidup kalian. That's cool, that's good. Page of Earth.
menunggu kabar dari seseorang, kalian akan mendapatkan kabar dari seseorang dan that's seorang lama. Saya nggak bilang pacar lama ya. Saya nggak ngelihat tentang asmara, soalnya di sini lebih ke kehidupan sih. Tapi kalaupun itu orang lama itu pernah punya hubungan dengan kalian dan kalian menunggu, ya udah datang aja nanti dia di akhir bulan Mei. Wow, siapa? Queen of Fire. Di akhir bulan ada sesuatu hal yang berhubungan dengan emosi kalian, tapi ini lebih ke hubungan antar dua orang sih. Is it? Oke. Hubungannya kalian dengan seseorang and then kalian dengan orang yang lain. Kok jadi 3? Iya, begitu. Semoga make sense. Saya nggak ngomong tentang third party situation di sini ya, tapi ini emosi. Hubungannya hubungan tentang emosi dan orang tersebut sangat berpengaruh di kehidupan kalian. So di akhir Mei ada sesuatu tentang orang itu. Dia datang untuk memberitahukan kalian sesuatu hal yang akan merubah hidup kalian tentu saja karena dia di bawah the dead. Itu perubahan itu dibawa oleh seorang itu dan itu menyangkut emosi. Semoga yang baik-baik ya. Oh, that's cool. Oke, never mind. Saya akan buka beberapa oracle card untuk kalian Virgo. Are you sure? Oke, sorry, saya harus buka yang ini dulu. Fairy tarot. Fairy bukan tarot ini, fairy oracle card ya. Oke. What? Oke. Kita lihat nanti pesannya apa. Saya buka yang lain dulu ya. Yang ini self healing. Apa yang perlu di healing dari kalian Virgo? Oh, oke. Dan ini dari Archangel. Angel. You want this? Okay. Life purpose. Oke, saya harus buka yang tentang cinta. Soalnya saya ada sesuatu yang ingin saya lihat di bidang cinta karena dari tadi ngomong ini pentacles, giliran cups 1 terbalik pula. Oke, you want this? Fine. Oke, fine, that's why. Bagus deh tutupannya. Stargazing tentang bintang. When you gaze the star, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Oke, Virgo. Ya. Something reveal. Sesuatu yang tadinya tersembunyi dan kalian nggak tahu akan kalian ketahui di bulan Mei. Oke. Apapun itu. Dihubungkan aja dengan cerita hidup kalian. That's why aku suruh buka ini tadi. Ada sesuatu yang tersembunyi yang akan terbuka di bulan Mei. Hubungannya dengan emosi. Ada hubungan emosi antara kalian dengan seseorang. But saya nggak bilang itu harus hubungan percintaan ya. Atau cewek cowok atau apapun itu. Ada ikatan emosi. Dan itu berhubungan dengan the hole in your soul. Hole in the soul. Ada lubang di hati kalian. Oh my God. Saya merinding. Ada lubang di hati kalian, di jiwa kalian yang perlu di-healing. Kalau lubang itu masih terbuka, apapun yang kalian lakukan tampaknya akan serba salah. Oke. So yang perlu di-healing dari Virgo di bulan Mei adalah lubang tersebut.
mungkin juga akar pahit, kepahitan. Apapun itu coba diselesaikan Virgo. Kalau buat saya memikirkan sesuatu hal dan it make sense semua bacaan ini jadinya. Karena saya tahu lubang di dalam jiwa saya itu apa. Tapi kalau untuk Virgo yang lain saya kembalikan lagi kepada kalian apapun itu. Tolong dilihat lagi Virgo. Oke. Pesan yang selanjutnya dari Archangel Zadkiel, compassion, soften your heart with respect to this situation. Jangan berkeras hati, coba dilembutkan hatinya menghadapi situasi ini, karena kalau kalian dengerin dari depan tadi, tampaknya ada hal-hal yang luar biasa yang akan datang dan itu membuat kalian gitu kaget ya. Oke, tapi jangan berkeras hati, coba dilembutkan hatinya. And all people involved including yourself. Jadi menghadapi orang lain termasuk diri kalian sendiri, tetap lembut hati, tetap soft ya, jangan berkeras hati. Oke, itu pesannya. Dari Sonya. Oke, Sonya ini adalah angel yang membawa pesan dari orang yang sudah meninggal kepada kalian. So, untuk Virgo yang punya orang terkasih yang sudah meninggal, mungkin ini bacanya resonate buat kalian. Kalau untuk saya, ya saya punya almarhum bapak saya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan saya dedikasikan apapun itu demi bapak saya. Makanya nama saya Lucia Sutrisno. Sutrisno itu nama bapak saya, bukan nama pasangan saya ya. Saya mendedikasikan nama itu untuk bapak saya. So channel ini juga untuk beliau yang sudah tiada, karena beliau sangat berarti di dalam hidup saya. So kalau ini make sense pesannya, dan saya tahu itu untuk saya, karena Sonya bilang ada pesan dari orang yang kita cintai dan sudah meninggal, dan dia baik-baik saja gitu. So kita yang tinggal inilah yang masih harus move on dan harus tetap menjalani hidup gitu ya. Oke. Selanjutnya life purpose speaker. Your life purpose involve your skill of oration. Kalau buat saya make sense ya. Karena kerjaan saya memang ngomong, ya kan? Ya bikin konten juga ngomong, di kerjaan yang sesungguhnya juga ngomong, menerangkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, dan ya hal-hal yang seperti itu. So komunikasi. Mungkin untuk kalian semoga ada yang resonate juga lah ya. Oke. Nah, ini yang kalau di bacaan zodiak lain ini nggak dibuka, tapi untuk bacaan Virgo entah kenapa saya harus buka kartu ini, dan sebagai penutup untuk bacaan di bulan Mei, kalau buat saya pribadi it's a meaningful, sangat-sangat berarti. Semoga ini juga berarti untuk kalian yang Virgo ya. Ini tentang cinta, oke? Begini katanya. The only thing that is real is love. Satu hal yang nyata itu adalah cinta. Oh my God. Saya goosebumps loh, saya merinding loh. Ya, karena semua kekeosan ini, the tower moment, semua yang terjadi, yang tidak terduga, yang membuat Virgo wah kaget gitu kan, dan ya ampun kok begini amat gitu. Itu harus kembali ke dasarnya, cinta. Cinta itu yang membuat segalanya menjadi nyata. Karena yang nyata memang cuma cinta nih, kartunya bilang begitu. Shift your focus back to love. Jadi apapun itu yang kalian lakukan, kembalikan lagi kepada cinta. Kenapa saya harus melalui ini? Because of love, karena cinta. Kenapa saya tetap melakukan pekerjaan saya di tengah situasi yang enggak pasti? Karena saya cinta sama pekerjaan saya. Kenapa saya masih sama orang itu? Orang yang bersama saya betapapun sulitnya situasi, karena cinta. So cuma cinta yang nyata. Gitu Virgo. Wow. Untuk saya pesan ini luar biasa, karena saya ngerti ini akan terjadi di bulan Mei. Saya ngerti semua hal-hal yang nggak terduga ini, walaupun kita harus tetap berpikir positif ya, itu akan terjadi.
tapi nggak usah dipertanyakan. Karena segala sesuatunya harus didasarkan oleh rasa cinta. Apapun yang kita lakukan berdasarkan cinta. Cinta kepada sesama, cinta kepada pekerjaan kita, cinta kepada Tuhan tentu saja, itu yang duluan ya. Saya mau bilang satu hal, ada seorang teman saya bilang begini, Lucia, jangan pernah jatuh cinta dengan pekerjaanmu karena nanti kamu patah hati. Karena jatuh cinta identik dengan patah hati. Ya mungkin itu benar, tapi untuk saya pribadi, saya menaruh semua cinta saya, hati saya untuk hal-hal yang saya lakukan. Pekerjaan saya, hubungan saya dengan keluarga, hubungan saya dengan orang terkasih, hubungan saya dengan teman-teman saya, dengan apapun itu yang dilakukan, saya menaruh hati saya di situ, saya menaruh cinta saya di situ. Tentu dengan resiko patah hati. Oke, tapi buat saya sih saya nggak peduli dengan hal itu, saya nggak peduli dengan patah hati, karena patah hati bisa terjadi pada semua orang, ya. Tapi yang penting adalah kita kembalikan aja ke cinta, ya. Semua ini harus berdasarkan cinta. Pun the tower moment yang kita harus lakukan itu juga harus berdasarkan cinta. Pun the emotional emotional things atau keadaan kejadian emosi yang menguras emosi kita itu juga harus berdasarkan cinta. Pun the death, sesuatu yang selesai kemudian ada sesuatu yang baru, itu juga harus ditaruh cinta di situ. Gitu Virgo. So, mungkin panjang ini bacaannya ya. Nggak seperti biasa. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Untuk saat ini cukup lah ya. Sekian saja, tetap semangat ya dalam menghadapi kehidupan, kemudian tetap berbahagia, tetap sehat juga, stay healthy and wealthy. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love.